Mujizatmu masih ada sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluan. Sangat ajaib dengan asal. Mari kita angkat tangan dulu. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku kau percaya Tuhan tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kita serai buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama. Engkau lebih tahu setiap keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Mari bersama. Mujizat masih terjadi. Meletakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat kau percaya itu Tuhan masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka setiap hati Tuhan. Yes. Setiap hari ada mujizat. Mari kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu ada Tuhan sampai hari ini. Kami percaya mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda
berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan 1 kali ibadah di 9 Mei 2024 dan 9 pagi. Hanya 1 kali ibadah aja ya. Jangan lupa untuk ajak keluarga, kawan, dan saudara untuk hadir di ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Doa pencurahan Roh Kudus akan diadakan dalam 2 hari. Pastikan teman-teman hadir pada hari Kamis dan Jumat 16-17 Mei di jam 7 malam. Mari join bersama untuk diberkati bersama-sama. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Mari kita siapkan diri kita untuk inspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo, welcome back to Teens Online Service kita hari ini. Terus semangat and always keeping up with our series every weekend, oke? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin relate banget dengan kehidupan kita, yaitu healthy community. Setiap kita pasti ada in a group yang entah itu BFF, entah itu mungkin dengan cousins kita, siblings kita yang kita deket banget, entah itu dimanapun, or maybe our cell group, kayak mungkin mereka raket banget dengan kita, ataupun bahkan keluarga. Nah, semua orang itu pasti happy kalau punya teman yang menyenangkan. Ya, semua orang senang banget kalau punya pergaulan yang sehat. Pasti dong ya, siapa yang di tempat ini yang setuju dengan itu? Pasti setiap kita angkat tangan, yes, aku senang banget kalau punya teman-teman, pergaulan yang sehat. Bukan yang rusak, bukan yang sukanya kayak ngomongin satu dengan yang lainnya, behind their back gitu. Siapa yang suka kayak dirasani, pasti nggak ada. Tapi jujur aja, mungkin suka dirasani enggak, tapi mungkin kitanya yang secara nggak sadar kita ngomongin mungkin sesuatu yang jelek tentang orang lain. Nah, ternyata dalam hidup ini ada hal-hal yang bagus yang dibangun dengan uang yang banyak. Let's say, ya kan, kita mau sesuatu yang bagus nih, kita mau handphone yang bagus, itu mungkin butuh duit, ya kan. Tapi mungkin ada hal-hal yang lain juga, misalnya seperti rumah, kita kepingin nih, our achievement, our goals, punya rumah nih yang bagus, yang mewah dan lain sebagainya. Itu butuh banyak uang. Tapi ternyata ada beberapa hal-hal hebat yang dibangun tanpa uang. Free nih, gratis nih. Siapa yang nggak mau, ya kan? Punya rumah yang bagus, besar, itu butuh duit. Tapi punya rumah yang penuh kasih, kita saling mengasihi, saling mencintai, give support, encourage one another, or even kalau kita doain satu dengan yang lainnya, itu gratis. Sama-sama katakan gratis, 2, 3, gratis. Nah, sama nih, kita punya gereja yang bagus, kita punya ada our building, on-site building, itu semuanya butuh duit. Mungkin bangunan lama mau direnovasi jadi bagus juga butuh duit. Tapi punya rumah rohani yang penuh kasih, yang saling mengasihi, mencintai, kasih semangat, kasih kita doa, dukungan, itu gratis. Punya fasilitas komunitas yang bagus, besar, contohnya nih, misalnya our teens on-site building, semuanya butuh duit. Ya kan, mau memperbagus entah itu lightingnya, multimat, ataupun mungkin looknya, stage-nya, semua butuh duit. Tapi punya komunitas sehat yang penuh kasih, saling mencintai, kasih semangat, dukungan, dan juga saling mendoakan, itu semuanya gratis. Nah, gimana membangun komunitas yang sehat? Pertanyaannya. Kan setiap kita nggak lepas dari komunitas, setiap kita nggak lepas dari in a group. Nah, dalam 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nah, di awalnya itu surat Paulus tuh notice ada berapa kali Paulus itu mention tentang Yesus. Ada yang notice nggak? Nah, kita baca sama-sama ya, 1 Korintus 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita
Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Lalu berikutnya, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang menganugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, di awal suratnya Paulus ini kita notice nggak ada berapa kali sih Paulus itu mentioning tentang Yesus? Ada yang tahu? Ya, kalau kita ngelihat setidaknya itu kita bisa hitung 7 times, 7 kali. Di awal suratnya, Paulus itu mention terus ke orang-orang mengenai Yesus, Yesus, Yesus. Nah, kenapa sih kok Paulus ini harus mentioning dan terus mengarahkan Tuhan, terus mengarahkan orang-orang di Korintus kepada Tuhan Yesus? Karena situasinya di Korintus zaman itu, mereka itu mengalami mungkin yang namanya struggle and also problems among the believers. Berarti ini di antara orang-orang yang sudah percaya nih. Problemnya yaitu a drive toward competitiveness, self-achievement, dan juga self-promotion. So, mikirin tentang achievement apa, pencapaianku. Dan bahkan mungkin kayak lebih kompetitif to one another. Dan yang kedua, problemnya adalah an attitude of self-sufficient, yaitu cari keuntungan diri sendiri. Autonomy, feeling entitled to indulge. Maksudnya apa? Untuk memanjakan dirinya, untuk kebebasan. Berarti mikirin tentang diriku lagi. Benar nggak? Dan berikutnya, a misguided understanding of what it meant to be spiritual. Dan yang berikutnya itu tendensi di mana mereka lebih value tentang dikenal, tentang bijaksana, tentang kebebasan, tentang my rights, hakku, lebih daripada kasih dan juga menghormati orang lain. Jadi lebih lagi sekali lagi mikirin tentang dirinya. Nah, dipikir-pikir sama nggak sih dengan kita mungkin di zaman sekarang ini ya. Apalagi dengan mungkin kita ngelihat di sosial media. Justru kadang waktu kita ngelihat orang lain, nggak jarang kita merasa bukan diinspirasi. Tapi malah mikirin, kok enak sih orang itu? Hidupnya kayaknya pergi-pergi mulu, traveling mulu, bisa beli barang A dan B dan C kayak gampang banget. Seringkali ada perasaan kompetisi satu dengan yang lainnya. Wah, yang satu kayaknya kok lebih sukses banget ya. Langsung mungkin kita gosipin nih, langsung rasanin, langsung kita sirikin, langsung mungkin kita jelekin. Nggak jarang banget nih dengan kita manusia itu kelemahan kita salah satunya itu. Nah, kadang paling susah justru mau sukses itu di tengah-tengah temen deket sendiri. Wah, kayak kita mikir, masa sih? Bukannya justru temen deket itu kan katanya support system. Tapi juga nggak jarang hal ini bisa terjadi. Dan kita juga harus lihat nih, makanya komunitas kita sehat nggak ya? Kita sekali lagi justru kadang paling sukses di tengah teman-teman dekat kita sendiri. Karena apa? Kadang ada beberapa orang yang tanpa kita sadari ternyata mereka justru nggak siap dengan kesuksesan kita. Mungkin kitanya lagi fokus dibilangin, kamu sombong ya, sekarang udah nggak pernah keluar-keluar ya. Atau mungkin kayak kita ngomongin apa, kita post konten apa, langsung dibilang kayak, oh kamu tuh promosi banget sih tentang dirimu. Kayak self promotion banget. Atau kita sering dikatain mungkin orang lain, wah selalu mikirin tentang keuntungan diri sendiri. Menyalahartikan arti rohani, diterjemahin mungkin semau-maunya sendiri, mungkin nggak paham firman, mungkin ngobrol apa dikit, langsung kayak selalu bad comments. Selalu ada aja yang negatif nih komennya si netizen ya kan. Tapi semuanya itu kadang malah nggak bikin orang itu menginspirasi, diinspirasi. Kita sendiri juga kadang ngelihat orang lain nggak makin merasa seperti Yesus, nggak makin serupa dengan Yesus. Tapi
kita selalu kadang mungkin bawa-bawa hal yang rohani, kalau kita pelayanan dan lain sebagainya. Kadang tapi di luar atau kata-katanya yang keluar juga nggak gitu respect sama Yesus. Ternyata juga nggak mengasihi lewat apa tindakan kita dan lain sebagainya. Kadang kita lupa dan bahkan lupa juga untuk menghormati dan mengasihi dalam Yesus. Nah, inilah alasannya kenapa kita bahas mengenai hari ini, healthy community. Inilah alasan kenapa kok Paulus itu juga di awal suratnya setidaknya dia udah 7 kali mengarahkan semua orang-orang di Korintus untuk fokus kepada Yesus lagi. Nah, kembali ke pertanyaan itu, gimana membangun komunitas yang sehat? Yang pertama yaitu semua orang dalam komunitas harus fokusnya ke Yesus. Komunitasnya apa aja? Bisa aja komunitas mungkin di tempat les kita, mungkin juga di keluarga kita, mungkin dengan saudara kita, dengan sepupu kita, di sekolah kita, dengan BFF kita, ataupun dengan keluarga. Kita pasti hidup di dalam suatu komunitas. Jadi semua orang dalam komunitas harusnya fokus ke Yesus. Mari kita kembali lagi fokus ke Yesus. Mari kita sama-sama ucapkan 2, 3, fokus ke Yesus. Nah, contohnya nih, dalam komunitas kita seringkali justru bisanya itu fokus ke like and dislike. Sekali lagi, komunitas kita fokusnya kadang salah nih, yaitu ke like and dislike. Oh, I like him better than that guy, misalnya nih. Oh, I dislike him. Oh, I like her. Oh, she's my fave. Tapi mungkin yang satunya lagi, nggak terlalu lah, biasa aja. Nah, aku tuh orangnya, makanya aku tuh nggak suka sama dekat-dekat sama dia, dan lain sebagainya. Jadinya fokus ke suka atau nggak suka, bukan ke Yesus. Nah, emang Yesus bisa suka sama kita orang berdosa? Kalau dipikir-pikir sih, ya pasti enggak, ya kan? Ngapain kalau dibilang suka nggak suka, orang suka sama orang berdosa? Ya enggak dong, tapi dia memilih, dia Yesus yang kudus, dia enggak enjoy dosa. Tapi kabar baiknya adalah justru Yesus memilih untuk mencintai kita. Bukan karena pilihannya, tetapi dia memang mau untuk mengasihi kita. Karena Yesus memilih mencintai kita. Jadi bukan berdasarkan apa yang dia rasakan, bukan berdasarkan, aku suka atau enggak suka. Nggak suka, nggak usah. Yang ini mungkin masuk neraka aja. Nggak gitu juga. Tapi Yesus justru dia memilih untuk mencintai dan mengasihi orang yang berdosa, yaitu kita semuanya. Nah, komunitas juga kita perlu kembali lagi fokus kita yaitu belajar ke hati Yesus. Bukan punya hati yang sinis kalau ngelihat orang lain mungkin lagi sukses, enak, dan lain sebagainya. Bukan hati yang negatif, bukan hati yang sukanya itu ngegosipin, mungkin sirikin. Nah, tapi kita juga harus paham nih, that's the evil trick. Kadang bukan komunitasnya yang nggak sehat. Kadang bukan komunitasnya yang nggak berbuah. Tapi memang iblis itu nggak akan tinggal diam. Yang setuju kata yes. Iblis nggak akan tinggal diam dengan setiap komunitas yang kita ada di saat itu. Entah di keluarga, entah mungkin di sekolah, di mungkin perkawanan kita, sahabat kita. Justru memang iblis selalu akan menipu kita untuk nggak berbuah, nggak merubah kehidupan. Nah, makanya itu hari ini kita juga perlu diingatkan lagi bahwa dalam komunitas kita perlu perhatikan yang gini nih. Semua obrolan, semua hal yang nggak fokus lagi kepada Yesus perlu kita waspadai. Sekali lagi nih, semua obrolan, semua hal yang nggak membuat kita fokus ke Yesus perlu kita waspadai. Bangun komunitas yang sehat kan nggak perlu duit yang besar, yang setuju kan yes, ya kan? Ada hal-hal bagus yang dibangun dengan banyak uang, butuh banyak cost and budget. Tapi ada hal-hal hebat ternyata juga bisa dibangun tanpa uang. It is given, it's free. Punya gereja bagus, yang besar, yang megah, butuh duit. Tapi punya rumah rohani yang penuh kasih, saling support, mencintai, kasih semangat, saling dukung, dan juga saling mendoakan itu gratis. Gimana caranya yang kedua nih untuk punya healthy community? Yaitu yang kedua, belajar dari generosity Yesus. Di Korintus juga gitu, orang-orang itu karena makin mikirin dirinya sendiri, always being selfish, it's about me, me and me, my profit, my gain, semua untuk dirinya sendiri, nggak bisa akhirnya generous, nggak bisa mengasihi dan memberi.
Nah, kenapa alasan Paulus itu ngajarin mereka untuk kembali lagi ke Yesus? Supaya apa? Semua orang itu justru belajar generosity of Jesus. Contohnya nih, Yesus berikan dirinya buat kita orang yang berdosa, yang gak sempurna, yang banyak kesalahannya. Tetapi Yesus mau berikan dirinya. Yesus mau berikan nyawanya buat kita orang yang berdosa. Sekali lagi, aku, kamu, dan kalian semua, dan kita semua. Dia Tuhan yang maha besar, maha tinggi, maha mulia. Tapi mau-maunya merendahkan hatinya hanya untuk kita, manusia yang berdosa ini. Kalau Tuhan udah terlebih dahulu melayani kita, kenapa sih nggak kita coba untuk melayani orang lain? Yang setuju kata yes. Mari kita mungkin coba shifting a little bit. Nggak cuma mikirin tentang diri sendiri, apa yang jadi keuntunganku, aku bisa dapat apa, dan lain sebagainya. Tapi coba kita mulai mikirin tentang, Yesus aja loh mau melayani aku, mau mengasihi aku, mau memberikan, bukan cuma financial aja, bukan secara keuangan aja. Bahkan Yesus memberikan nyawanya, hidupnya, yang which is berarti 100%. Bener nggak? Untuk setiap kehidupan kita. Nah, kenapa sih kok kita coba nggak mau belajar nih jadi Yesus untuk bisa melayani, memberikan, dan berkorban? Karena kita tahu nih, kita nggak bisa mengasihi tanpa berkorban. Yang setuju kan yes? Nggak akan bisa kalau kitanya mau cuman disayangin, dikasihin, kita nggak mikirin orang lain, maka gunanya apa? Being in relationship. Justru waktu kita mengasihi, itu adalah kita belajar juga berkorban, melayani, memberi dalam perasaan, waktu, tenaga. Karena apa? Yesus lebih dulu berkorban untuk setiap kehidupan kita. Kadang kita merangkul orang-orang yang nggak sesuai sama kita. Karena apa? Yesus kalau dipikir dia mungkin matching dengan kita juga enggak. Karena kita orang yang nggak sempurna, dia Tuhan yang kudus. Tapi dia mau merangkul setiap kehidupan kita. Kadang kita perlu merangkul orang-orang yang mungkin belum dewasa rohani. Karena apa? Yesus terlebih dahulu merangkul setiap kehidupan kita. Di saat kita juga mungkin bayi rohani. Kadang kita perlu menahan diri, menahan perkataan kita, menahan perasaan kita. Karena apa? Waktu Yesus disalib, dia juga nggak hina kita kok. Oh, kamu nih ya orang yang berdosa ini harusnya kayak aku nggak perlu banget nih. Enggak, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan nih? Di atas kayu salib dia juga nggak menghina kita, dia juga menahan dirinya, menahan perkataannya, dan lain sebagainya. Nah, makanya ada hal-hal bagus yang dibangun dengan uang yang banyak, tetapi ada hal-hal hebat yang bisa dibangun tanpa uang, which is it's free, gratis, it is given. Nah, punya gereja bagus, besar itu butuh duit, tapi punya rumah rohani yang penuh kasih, saling mencintai, memberikan semangat, saling kasih dukungan, saling mendoakan, itu gratis. Dan yang ketiga, gimana kita bisa membangun komunitas yang sehat. Yang ketiga adalah beradaptasi dan juga tidak eksklusif. Nah, contohnya kalau kalian notice nggak, orang Indo itu kalau bikin surat itu ada polanya. Yang sih kata yes, mungkin kalau kita bikin tugas gitu ya, kepada yang terhormat. Terus kita kasih salam, pembukaan dulu, akhirnya kita kasih isinya, dan lain sebagainya. Nah, kalau orang di Amerika, polanya mungkin bisa beda. Orang di Yunani mungkin pola suratnya bisa beda. Orang Roma nulis surat polanya juga bisa beda. Nah, kalau kalian lihat nih, tulisan Paulus zaman itu dia juga diadaptasi dengan gaya penulisan orang-orang Greco-Roman. Nah, kenapa kok dia perlu adaptasi? Kenapa sih Paulus juga perlu mengatur kata-katanya? Pasti dong, tentunya. Kalau kita nulis surat, polanya mungkin setiap orang bisa beda. Nah, makanya Paulus dia perlu hati-hati. Dan supaya orang yang menerima itu nggak tersinggung waktu dia baca. Yang setuju kata yes. Nah, Paulus adaptasi semua suratnya. Paulus bisa diterima dengan baik. Dia pastikan itu. Nah, dari sini kita juga belajar nih. Tentang cerita Yesus itu bukan eksklusif untuk orang Kristen aja. Bukan. Tapi cerita Yesus ini buat semua orang. Paulus sekali lagi dia tulis suratnya, dia dengan sopan, dengan bahasanya, gayanya supaya semua orang yang ngebaca itu bisa relate dengan suratnya. Supaya semua yang menerima, semua yang mendengar, semua yang membaca. Nah, sekali lagi suratnya Paulus nggak eksklusif.
hari ini kita juga harus belajar nih dari Yesus. Kita juga bukan maunya eksklusif. Oh, aku maunya deket sama yang si A, si B, si C aja. Mungkin yang cocok, yang matching dengan aku. Nah, tapi kita justru mau belajar tentang gimana Yesus buat semua orang. Dia mengasihi bukan cuma si A, si B, si C. Mungkin kalau kita mikir, Yesus cuma sayang sama orang yang sempurna. Kayaknya kita mungkin nggak masuk di kategori itu. Nah, oleh sebab itu kita juga harus belajar. Yesus dia mengasihi siapapun. Oleh sebab itu kita juga perlu paham, kita juga harus belajar untuk mengasihi siapapun. Mari nggak jadi komunitas yang eksklusif. Orang baru jangan didiemin aja. Kita perlu mungkin, disapa dong, halo, namanya siapa? Mungkin datang ke tempat ini naik apa dan lain sebagainya. Rumahnya di mana? Bukan untuk kepo ya, tapi kita berusaha untuk familiar dengan mereka, being friendly. Latihan nih hal-hal kecil. Mungkin kita ngelihat ada beberapa wajah yang mungkin baru di tempat ini, kita welcomein mereka. Mari kita jangan eksklusif. Follow up sesama untuk siapa? Yesus. Yesus aja nggak eksklusif, tapi Yesus mau menerima siapapun. Termasuk kita juga mau belajar kepada Tuhan. Nah, kita suka di welcomein tentunya kalau kita berada mungkin di event yang mungkin kita baru di tempat ini, kita pasti nggak suka, kita merasa kayak, aku kayaknya strangers banget. Tapi justru giliran kita nih, untuk nge-welcoming orang lain, mungkin kita perlu di-stretching. Kita perlu mungkin, harus berusaha lebih. Yes, tetapi kita tahu kenapa kita suka di-welcoming, berarti orang lain juga harus kita welcome. Kita semuanya pasti happy kalau kita berada di mungkin event yang baru, semua orang peka sama kita, saying hello. Mari kita juga mulai peka sama orang lain. Kita maunya orang terima kita apa adanya, mari kita mulai mau menerima mereka juga apa adanya. Yesus nggak eksklusif sama pendosa, dia bisa duduk, bukan ketularan dosanya ya, tapi dia mulai merubah si pendosa itu jadi lebih baik lagi, hidupnya diubahkan. Sama, Yesus dengan orang yang nggak sempurna, dia bisa duduk bukan ketularan, tapi justru dia merubah orang tersebut. Yesus nggak eksklusif hanya duduk dengan pemuka agama aja, tapi dia mau mengasihi, mau duduk dengan siapa aja. Mau jadi komunitas yang sehat, kita perlu belajar beradaptasi dan juga nggak eksklusif seperti Yesus. Karena ada banyak hal yang bagus dibangun dengan uang yang banyak, tapi ada banyak juga hal-hal yang hebat bisa dibangun tanpa uang. Punya gereja bagus, besar, itu butuh duit. Tapi punya rumah rohani yang penuh kasih, saling mengasihi, saling kasih encouragement, saling mendukung, saling mendoakan, itu gratis. Nah, dunia kita butuh komunitas yang sehat, yang setuju kata yes. Pasti dong, setiap kita butuh komunitas, setiap kita ada di komunitas, dan kita tentunya perlu komunitas yang sehat. Sekali lagi, ada banyak hal bagus yang dibangun dengan uang yang banyak, tapi ada banyak hal hebat juga yang dibangun tanpa uang. Punya komunitas yang sehat, penuh kasih, saling mencintai, saling kasih semangat, kasih dukungan, dan saling mendoakan, itu gratis. Mari kita sama-sama punya komunitas dan jadilah komunitas yang sehat seperti Yesus yang terus memberkati banyak kehidupan dan jangan eksklusif. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau mengingatkan kami semua Tuhan, kalau kami nggak terlepas hidup di dunia ini dari komunitas, baik itu di keluarga kita, di pertemanan kita, dimanapun, di sekolah, mungkin di tempat les, dan dimanapun kita berada di dalam komunitas. Dan kita yakin Tuhan, kami mau komunitas yang sehat, kami mau peka sama orang lain, karena kami juga ingin di-treat yang sama. Dan kami juga percaya apa yang Yesus ajarkan. Tuhan bukan Yesus yang eksklusif, tetapi dia mau menerima siapapun kita. Dan Yesus jadi komunitas yang sehat. Dia mau komunitas yang selalu membangun kasih semangat. Dan itulah kenapa Tuhan menempatkan kami di komunitas ini, di mungkin gereja ini, di keluarga ini. Karena kami juga mau Tuhan membangun Tuhan setiap diri kami untuk mau terus peka, terus mengasihi, terus melayani, dan bahkan mengasihi seperti Yesus mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin.